kebobrokan atau kurang ajarnya Bani Israel ketika datangnya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ongkoh mah pak nyungkeun pitulung, tapi naon yang ada malah mengejek, istihza, bahkan mereka itu banyak menentangnya. Ayat ini Pak, ayat dari 67 sampai 73 ini ada asbab nuzul, ada sebab-sebab di mana atau asbabul kisah, sebab kenapa kisah ini atau surat ini bahwasanya diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim an Ubaidah as-Salmani qala, bahwasanya pada saat itu Pak di antara Bani Israil kana rajulun min Bani Israil aqiman la yulad lahu, bahwasanya ada seseorang di antara Bani Israil yang dia itu tidak memiliki anak Pak, atau mandul. Namun hartanya itu sungguh sangat luar biasa banyaknya Pak. Karena dia itu tidak memiliki keturunan, kemudian juga memang saudaranya telah meninggal, yang tersisa siapa? Yang tersisa itu yaitu Ibnul Akh. Siapa Ibnul Akh itu? Yaitu anak dari saudaranya sendiri. Sehingga Pak, karena memang anak dari saudaranya tadi, atau orang mah naon Pak namina? Alok teh Pak teu sabar gitu Pak. Ayo naon harta warisan apa? Hartanya itu langsung diwariskan kepada dirinya. Maka mun urang mah tadi Pak, alokna tadi teh Pak langsung apa? Membunuh pamannya. Sehingga ketika dibunuh pada malam hari, kemudian orang tersebut meletakkan pamannya di salah satu pintu warga dari masyarakat Bani Israil. Dan disinilah Pak mulai kisah terjadinya siapakah yang membunuh orang tersebut. Karena kita ketahui bahwasanya Bani Israil itu ada berapa kabilah Pak? 12 kabilah. Ada 12 kabilah Pak. Ada 12 kabilah, 12 kelompok. Maka kelompok satu dan yang lain apa? Satu sama lain ingin membunuh. Mana disebabkan saya pelakunya Pak. Maka pada saat itu, bukankah kita memiliki Musa? Maka tanyakanlah kepada Musa, siapakah pelaku dari pembunuh tersebut? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 67, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Wa idz artinya apa? Uzkur. Wow, di sini apa? Lil adfi, menunjukkan terhadap pembahasan yang sebelumnya. Wazkur ya Bani Israil, wahai Bani Israil, ingatlah tentang kisah apa? Yaitu ketika Bani Israil kalian meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memberitahu siapakah pelaku pembunuh orang atau maktul atau siapa tadi laki-laki yang mandul tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk apa? Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian, kalaulah kalian ingin mengetahui siapa pembunuh orang tersebut, maka sembelihlah seekor baqarah, seekor sapi. Kalimatnya sangat jelas Pak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan kalimat innallaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan. Secara siap, secara bentuk baqaratan itu adalah nakirah, artinya sapi yang mana saja bebas. Bade misalkan warna hideung, bade warna bodas, bade anu aya tandukan atana henteu atana di mana wae anu penting sapi Pak. Perintahnya jelas yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Musa. Namun ternyata ketika Nabi Musa menyampaikan kepada Bani Israil, maka orang-orang atau Bani Israil, orang-orang Yahudi pada saat itu mengatakan, qalu atattakhiduna huzwa. Maka mereka mengatakan, wahai Musa, apakah engkau itu membercandakan kami, ngaleurian? Nah, misalkan mendebatkan kieu. Kaula nah bahasa teh Pak, kuring teh gitu Pak gitu kan. Kuring teh dongkap
asalna naoskeun kumaha ieu saha pembunuh dari orang tersebut. Lalu apa kaitannya dengan menyembelih seekor sapi? Orang Bani Israil ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih seekor sapi, kalaulah pada saat itu Pak, Bani Israil langsung melakukan, beres urusan, tidak akan lagi ada kisah yang begitu panjang, bahkan tidak akan mempersulit mereka. Maka Pak, ketika Nabi Musa dikatakan oleh Bani Israil, qalu atattakhiduna huzwa, apakah engkau mempercandakan kami? Maka apa yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam? Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Na'udzubillahi min dzalik. Bahwasanya apa, tidak pantas bagi seorang nabi atau rasul apa untuk mempercandakan Pak tentang syariat Allah. Apalagi tentang apa, ini perintah Allah. Bahwasanya ayat ini menerangkan apa? Tidak boleh kita itu al-istihza'u bid-din. Apa Pak istihza' bid-din? Memperolok-olok dalam urusan agama Pak. Baik itu simbol, baik itu syariat, baik itu apapun yang berkaitan dengan agama, tidak boleh sama sekali. Bahkan itu bisa menjadi jatuh ke dalam kekafiran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya, tanda-tandanya kaitu mempercandakan atau memperolok-olok? Maka apa kata Allah? La ta'tadiru, janganlah minta maaf. Kenapa? Faqad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur, telah kafir setelah kalian beriman. Contoh Pak di antara istihza yaitu memperolok-olok agama di dalam urusan agama biasanya Pak. Sekarang ini atau kemarin-kemarin sedang viral Pak di TikTok ketika ada seorang pemuda menuju sholat ke depan. Di belakangnya itu ada makmum, tapi makmumnya siapa? Kipas angin menggunakan mukena seakan-akan naon Pak? Istrinya. Jadi ketika assalamualaikum, kipasnya malikan assalamualaikum, malikan. Itu termasuk daripada istihza. Atau misalkan ketika sholat, gerakan sholat, tiba-tiba joget-joget dan sebagainya, itu bercanda. Walaupun niatnya bercanda, tapi termasuk daripada apa? Kekufuran, istihza. Al-istihza'u bid-din. Maka tidak boleh sama sekali. Abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Masalah istihza tidak boleh. Kalaulah ingin bercanda silahkan, bab yang lain. Tapi kalau khusus dengan masalah agama tidak boleh sama sekali. Atau misalkan Pak contoh sekarang ini terkadang ketika orang-orang bercanda itu paling misalkan dikaitkan ke agama terame justru walaupun karena bercanda seperti itu dengan niat agar followers Pak semakin bertambah, dengan niat agar apa dia itu semakin naik Pak, maka justru itu termasuk daripada apa? Istihza. Tidak boleh sama sekali. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqad kafartum ba'da imanikum." Sungguh perbuatan seperti itu apa? Telah mengkufurkan setelah kalian beriman. Bahaya Pak perbuatan daripada istihza. Jadi tidak boleh bermain-main dalam arti mengolok-olok atau ngerian. Baik misalkan dengan ayat-ayat Allah atau simbol-simbol Islam dan sebagainya, tidak boleh sama sekali. Itu termasuk dari perbuatan apa? Istihza. Maka Nabi Musa alaihissalam ketika pada saat itu dituduh oleh Bani Israil, oleh orang-orang Yahudi, bahwasanya Nabi Musa ini bercanda tentang masalah syariat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan untuk menyembelih seekor baqarah, maka Nabi Musa mengatakan, qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Maka berarti apa? Tidak mungkin bagi seorang nabi atau rasul apa? Istihza, khususnya dalam masalah agama. Kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam telah dengan jelas, dengan tegas memerintahkan agar Bani Israil itu menyembelih seekor sapi yang manapun saja bebas. Tapi Pak, dasar si Yahudi, mereka itu apa? Orangnya itu banyak mengolok-olok sukhriya. Orangnya itu malas, bahkan mereka itu apa? Banyak mempercandakan. Maka qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Maka pami ayeuna apa? Urang diparentah sok pangyanakeun sapi, canak sapi ka dieu. Jelas tidak Pak perintahnya Pak? Jelas.
Tapi Bani Israil malah mengatakan, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma. Mereka mengatakan, tolong tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebut dengan Baqarah tadi anu kumaha bisa kitu Pak? Anu kumaha bentukna supaya jelas. Maka apa? Dan ini adalah salah satu apa Pak mempersulit dari Bani Israil. Ketika mereka banyak bertanya tentang masalah agama, khususnya ketika zaman tasyrik. Zaman tasyrik itu apa? Ketika zaman syariat. Contoh, ketika ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu bersabda bahwasanya qad faradallahu alaikum al-hajj fahajju. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan bagi kalian haji. Fahajju, maka hajilah kalian. Kemudian ada seorang sahabat mengatakan, "Qala ya Rasulullah, afi kulli 'amin?" Wahai Rasulullah, apakah haji itu pada setiap tahun? Masa kata Nabi diam. Yang kedua tanya lagi, "Qala ya Rasulullah, afi kulli 'amin?" Wahai Rasulullah, apakah pada setiap tahun? Masa kata Nabi terdiam. Sampai yang ketiga kali, "Qala ya Rasulullah, afi kulli 'amin?" Apakah pada setiap tahunnya haji itu wajib? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau qultu na'am, lawajadtum." Kalaulah seandainya saya ini mengatakan iya, maka sungguh berat bagi kalian. Ayeuna bae Pak, misalkan kami haji diwajibkeun ku Allah tiap tahunan, abot kami urang Pak. Tos mah ayeuna wae waiting listna wae Pak, zaman ayeuna tos dugikeun aya 20 tahun Pak. Kumaha misalkan tiap tahun kena wajib Pak, meureun dosa urang teh Pak. Maka itulah Pak, ketika zaman tasyrik, zaman syariat, tidak boleh pada situ apa? Kalaulah datang perintah langsung laksanakan. Jangan banyak bertanya dan sebagainya. Kenapa? Bilih semakin apa? Dipersulit. Dan ini yang terjadi pada Bani Israil. Ketika Allah perintahkan untuk menyembelih seekor baqarah, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa untuk menyampaikan, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dzalik. Maka semakin Allah sempitkan lagi. Anu kawin nama sapi na teh bebas Pak. Bade anu kumaha wae, warnana, tandukna, pokokna nu penting sapi silahkan. Tapi karena Bani Israil semakin banyak bertanya, malas untuk melaksanakan, maka Allah Subhanahu wa taala sempitkan lagi secara ciri fisiknya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dzalik. Maka sungguh sapi betinanya yang tadi la farid. Apa Pak la faridun? La faridun itu kalau dibacakan dia tidak tua, wala bikrun, tidak pula muda. Jadi sapi dapat kolot, sapi naik tenggorak teuing. Tapi apa? Awanun baina dzalik. Tapi apa? Pertengahan antara keduanya, atau yang disebut dengan musinna. Kemudian Nabi Musa mengatakan kepada Bani Israil, faf'alu ma tu'marun. Maka silakan lakukan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Agar apa? Agar tidak dipersempit lagi. Supaya Islam tengah hesekeun deui, Pak. Tapi dasar Pak, orang-orang Yahudi ternyata ketika telah diberitahu oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka masih mengeyel. Dongkak deui, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Kemudian mereka mengatakan lagi kepada Nabi Musa, wahai Musa, tolong jelaskan kepada kami seperti apa warnanya. Tuh banyak. Tadi tos jelas Pak, anu kayak gimana naon Pak? Sapi, gitu kan? Sapi secara umum. Mau itu sapinya muda atau tua yang penting sapi. Tapi ketika mereka banyak bertanya lagi Pak, Allah persempit lagi. Kumaha Pak sapi Pak? Sekolot dan orang, tapi kumaha? Pertengahan. Kemudian setelah itu mereka bertanya lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Wahai Musa, tolong jelaskan kepada kami seperti apa warna sapi tersebut. Bayangkan Pak, coba. Kemudian pada saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnuha tasurrun nadirin.
maka langsung Allah Subhanahu wa taala persempit lagi, Pak. Sehingga apa? Allah perintahkan Bani Israil agar mencari sapi yang safra faqi'un launuha. Apa Pak safra itu? Kuning, Pak. Kuning melas, Pak. Jadi kuning itu apa? Kuning bersih, Pak. Nah, nampak kuning apa namanya? Itu jadinya. Jadi warna kuning itu kuning melas, Pak. Tidak ada warna yang lainnya, Pak, kecuali seluruh tubuhnya, mulai dari tanduk sampai kuku semuanya kuning, Pak. Bingung atau Bani Israil ya, Pak? Anu kumaha dipilarian gitu kan? Kemudian apakah cukup? Pak. Naras deui Bani Israil ya, Pak. Allahu Akbar. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Anu kumaha senang warna kuning teh? Dan setelah warna kuning teh wahai Musa. Maka mereka mengatakan, "Mahiyya innal baqara tasyabaha alayya sungguh." Yang warna kuning itu tasyabah. Apa tasyabah itu? Banyak mirip, Pak, seueur warna kuning teh. Coba jelaskan lagi secara rinci. Anu kumaha, Pak? Anu warna kuning teh si sapina. Supados naon? Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Agar mudah-mudahan kami itu apa? Diberikan petunjuk. Supados naon? Jelas Pak genre pami perintahnya itu genre, Pak. Henteu naon namina? Teu nambah. Kurang jelas apanya, Pak? Dari awal Allah Subhanahu wa taala agar perintahkan Bani Israil agar menyembelih seekor sapi. Sudah jelas perintahnya itu, Pak. Tapi kenapa mereka mengatakan dengan wa inna insyaallahu lamuhtadun? Sungguh agar apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kami dalam arti apa? Petunjuk secara jelas, Pak. Dan ini termasuk daripada istihza'nya Bani Israil, Pak, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengkritik, Pak, kenapa ini Bani Israil, Pak? Bahkan kisahnya ini, Pak, Bani Israil itu termasuk daripada apa? Kaum yang sangat durjana, Pak, pada saat itu, Pak. Kurang apanya, Pak, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israil. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berikan manna wa salwa, makanan yang sungguh sangat nikmat. Bahkan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala berikan pula apa-apa? Mata air. Pada setiap kabilah itu ada mata air khusus, Pak. Tapi pada saat yang sama Bani Israil masih menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada Bani Israil, mereka menginginkan untuk apa? Melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mereka melihat Allah, apa? Mereka apa? Mati, Pak. Ketika apa? Datangnya sinar dari Allah Subhanahu wa taala, tak sanggup, gunung pun langsung apa? Meletus, pecah. Kurang apanya Bani Israil, Pak, ketika mereka melihat kesaksian bagaimana Nabi Musa alaihissalam adalah kalamullah, bagaimana mereka menyaksikan gunung meletus, bagaimana mereka menyaksikan orang-orang yang tadinya mati seluruhnya, Pak, Allah wafatkan satu persatu, Pak, pada ayat sebelumnya. Tapi Bani Israil atau apa? Orang Yahudi, karena memang sifat mereka itu ngeyel, Pak. Sifat mereka itu memang menentang. Sehingga ketika datangnya perintah dari Allah tidak langsung dilaksanakan, Pak. Itu sifat asli dari orang Yahudi. Maka para ulama mengatakan ketika datangnya syariat itu apa? Para sahabat dan sebagainya tidak banyak bertanya kenapa, langsung saja laksanakan karena perintahnya jelas. Nah, sieun sapertos Bani Israil, sieun sapertos apa? Orang-orang Yahudi. Maka ketika mereka bertanya lagi seperti apa warna sapi yang kuningnya itu karena banyak kenapa warna kuning teh, maka Allah Subhanahu wa taala persempit lagi, Pak. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tusirul arda wa la tasqil harsa musallamatun la syata fiha. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan bahwasanya qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dalulun tusirul arda, bahwasanya sapi tersebut la dalulun tusirul arda, yang dimana sapinya itu tidak pernah dipekerjakan, Pak. Jadi sanes naon, Pak, panorama sanes muni sawah gitu, Pak. Sehari-harinya itu si sapi apa? Dimanjakan, tidak pernah dipekerjakan. Bahkan disebutkan la dalulun tusirul arda wa la tasqil harsa, bukan pula sapi yang biasa Bapak mengangkut air
sapina anu biasa digawekeun sanes Pak. Tapi apa? Musallamatul la syiyata fiha, yang dimana sapi itu selamat dari segala macam aib, bersih Pak. Pami urang mah naon sapina kaurus teu kantos digawekeun Pak. Maka qalul ana jitta bil haq, barulah mereka mengatakan, oh kalau begitu telah datang kepada kami apa? Kabar atau informasi yang hak, informasi yang sempurna. Baik, coba Pak. Para ulama mengatakan ketika Bani Israil mereka mencari sapi yang seperti ini Pak, mereka mencarinya arba'ina selama 40 tahun Pak. Selama 40 tahun lamanya Pak, mereka mencari sapi ini Pak. Dugi ke kapenak sapi teh Pak, anu memang hiji-hiji Pak. Ternyata sapi ini adalah milik apa? Seorang rajulun yang baria, yang dimana seorang laki-laki ini sungguh sangat luar biasa berbakti kepada kedua orang tuanya Pak. Sapi ini adalah warisan dari ayahnya Pak. Sampai suatu ketika ibunya mengatakan, kalaulah kamu ingin menjual sapi ini, maka naon pamorna jarasalah kama supados kemarin. Yang awalnya Pak sapi tersebut akan dijual sebesar 3 dinar Pak. Seberapa dinar teh Pak? Sadina itu perkiraan sekitar harga 3,5 juta Pak, 1 dinar. Enak domba segitu Pak ya Pak? Domba seberapa domba harganya? 3,5 ya rata-rata. Berarti memang zaman Nabi satu domba itu 1 dinar Pak. Jadi sami Pak, sapi tersebut Pak kawitna bade dicap 3 dinar Pak. Ku orang kaya tadi itu Pak. Yang apa yang dia itu apa? Banyak berbakti kepada orang tuanya. Maka ibunya melarang tong kadicap. Ada orang yang datang, kemudian laporan kepada ibunya, ya Umi, wahai ibu kusu ada yang datang ingin membelinya sebesar 6 dinar. La tabiha, tong dijual. Terus Pak, dinu kawin nak 3 dinar sampai pada saat itu Pak meminta bimil iljud, ingin agar apa Pak? Karung atau apa Pak tempat uangnya itu diisi penuh dengan zahab, dengan emas. Bayangkan Pak, karena memang Bani Israil itu apa namanya itu Pak ngeyel, sehingga di dalam ayat ini Pak, di dalam ayat di ayat 60, di ayat 71 Pak, ketika mereka menemukan sapi tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadabahuha wa ma kanu yaf'alun." Mereka akhirnya apa? Menyembelih sapi tersebut. Tapi apa? Sebelumnya apa? Seakan-akan mereka tidak akan menyembelih. Kenapa? Bisa bagi bulati hadihi al-baqar. Disebabkan apa? Mahalnya sapi tersebut Pak. Dan ternyata para ulama membahas, dan ini adalah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya tadi Pak. Anu kawinna Pak sapi teh bade diical 3 dinar, tiba-tiba apa? Dijual dengan apa? Sepenuh karung emas Pak. Maka karena memang saking mahalnya sapi tersebut Pak, tadinya Bani Israil atau orang-orang Yahudi tersebut tidak mau membeli sapi tersebut Pak. Tapi karena memang ingin tahu siapa pembunuh yang tadi Pak, kemudian juga ini adalah merupakan syariat, akhirnya apa? Mereka beli Pak, walaupun dengan harga yang sangat mahal. Bimil'i jilid, dengan apa? Dipenuhinya apa Pak? Karung atau apa? Tempat uang. Kemudian ketika mereka telah menemukan sapi tadi Pak, yang dengan susahnya selama 40 tahun Pak, bayangkan Pak, mencari sapi tersebut selama 40 tahun. Itulah yang diungkapkan oleh para ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqulna idribuhu bi ba'dihha, maka pukulkanlah bagian dari sapi tersebut kepada orang yang mati tadi Pak.
Maka atas izin Allah Subhanahu wa taala, ketika bagian sapi yang tadi dipukulkan kepada mayit tadi Pak, Allah Subhanahu wa taala hidupkan mayit tersebut. Kemudian mayit tersebut mengatakan bahwa si fulanlah yang telah membunuh saya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun." Maka begitu pula apa mudahnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang mati. Wa yuriikum ayati, Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Apa tujuannya? La'allakum ta'qilun, agar kalian apa? Menjadi orang yang berakal, orang yang selalu berpikir. Ketika pada saat itu barulah Pak Bani Israil apa? Ya tadi teh apa? Yakin, tapi kok yakin kemana? Bengal deui, nanti ada di ayat selanjutnya. Jadi inilah Pak kisah Pak, bagaimana Pak Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat pada saat itu untuk menyembelih seekor bakoroh, sapi betina kepada Bani Israil. Tapi karena pada saat itu adalah zaman tasyrik, yaitu zaman syariat masih terus turun Pak, sehingga ketika pada itu banyak bertanya, akhirnya apa? Banyak mempersulit, sehingga ketika mereka terus bertanya Allah Subhanahu wa taala persempit. Lalu pertanyaannya sekarang bukan lagi zaman tasyrik, karena syariat telah apa? Telah sempurna. Apakah kita tidak boleh untuk banyak bertanya? Justru dibalik. Ketika sekarang syariat sudah sempurna, kita harus banyak bertanya. Sebenarnya al-ilmu ziyadah, sebenarnya ilmu semakin bertambah. Itulah mungkin Pak yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat orang Yahudi Pak yang seperti ini, banyak bertanya tapi malas untuk melaksanakan. Sehingga ketika mereka terus bertanya tapi niatnya untuk apa Pak? Istijdah, memperolok-olok, yang ada apa? Mempersulit diri mereka. Pamin misalkan di warung punten, neng panggilkan cai, jelas cai kumaha wae, mau air putih, air kopi, jus dan sebagainya. Pak cai anu kumaha? Cai jus naon Pak? Jus mangga, mangga kaweni, mangga naon Pak? Pasti semakin dipersempit semakin sulit. Maka kalaulah misalkan datang syariat, fattaqullaha mastata'tum, silahkan lakukan, silahkan kerjakan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'tum, mampu kita. Kalau misalkan kita mampu membaca ayat atau membaca Al-Qur'an sehari, misalkan 1 lembar, lebih baik Pak sehari istiqomah 1 lembar dibandingkan apa? 1 juz tapi sehari tahun. Gitu Pak. 1 juz tapi sehari tahun gitu Pak. Lebih baik apa? Membaca 1 hari 1 halaman daripada apa? 1 juz sehari tahun. Itu mungkin Pak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama orang-orang saleh, para anbiya dan keturunan kita. Naktafi bihadza qadar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.